Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Pendidikan Pancasila. Hari ini di pertemuan ketiga, kita akan bahas terkait menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Tentunya kita ketahui bahwasannya semenjak Pancasila ini dikonsepkan, terus dibahas secara berkelanjutan oleh para pendiri bangsa ini, Pancasila melewati berbagai halangan, melewati berbagai rintangan, sampai pada hari ini Pancasila masih tetap eksis, masih tetap bertahan di Indonesia, tentunya melalui beberapa proses, melalui beberapa sejarah yang dilalui oleh bangsa ini. Nah, yang pertama, pada periode pengusulan Pancasila, jauh sebelum periode pengusulan Pancasila, jadi ideologi bangsa ini sebenarnya sudah ada rasa nasionalisme ya. Jadi rasa nasionalisme ini yang menjadi pembuka ke pintu gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, ahli sejarah seperti Sartono Kartodiro, sebagaimana dikutip oleh Muhtar Pabotinggi dalam artikelnya yang berjudul Pancasila sebagai Modal Rasionalitas Politik, menerangkan bahwa benih nasionalisme itu sudah mulai tertanam kuat semenjak adanya gerakan Perhimpunan Indonesia yang sangat menekankan solidaritas dan kesatuan bangsa. Nah, puncaknya kemudian disusul oleh lahirnya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Selanjutnya, itu merupakan modal politik awal yang dimiliki oleh tokoh-tokoh pergerakan, sehingga sidang-sidang maraton BPUPKI yang difasilitasi oleh Laksamana Maeda dari Jepang, tidak sedikit pun ada intervensi dari pihak penjajah Jepang. Artinya BPUPKI itu dibentuk oleh Laksamana Maeda, difasilitasi oleh beliau. Tapi pada proses persidangannya memang sidang-sidangnya itu memang terlepas dari kepentingan penjajah Jepang, ya. Difasilitasi, tapi pada akhirnya BPUPKI itu bersidang tanpa ada tekanan atau intervensi dari pihak penjajah. Selanjutnya juga peserta sidang BPUPKI itu juga ditunjuk secara adil, bukan hanya atas dasar konstituensi, melainkan juga atas dasar integritas dan rekam jejak dalam konstituensi masing-masing. Artinya memang peserta atau misalkan peserta sidang BPUPKI ini juga dinilai, juga dilihat track recordnya mengenai integritas dan rekam jejaknya dalam konstituensi. Nah, oleh karena itu Pabotinggi menegaskan bahwa diktum John Stuart Mill atas Cass R. Sunstein tentang keniscayaan mengumpulkan the best men atau the best karakter yang dimiliki oleh suatu bangsa, terutama di saat bangsa tersebut hendak membicarakan masalah-masalah kenegaraan tinggi, sudah terpenuhi. Dengan demikian, Pancasila tidaklah sakti dalam pengertian metodologis, melainkan sakti dalam pengertian berhasil memenuhi keabsahan prosedural. Ya, artinya Pancasila sakti itu bukan Pancasilanya yang secara metodologis Pancasila sakti, tetapi memang berhasil memenuhi keabsahan prosedural dan keabsahan esensial sekaligus. Ya, nah itu yang harus kita pahami. Jadi ketika bersidang BPUPKI itu juga memang sudah memenuhi keabsahan prosedural dan keabsahan esensial sekaligus. Nah, selanjutnya sidang-sidang BPUPKI berlangsung secara bertahap dan penuh semangat untuk melengkapi goresan sejarah bangsa Indonesia sampai kepada sekarang ini. Nah, ini mungkin Anda pernah ingat waktu Anda SMA, SMK dulu, peristiwa penting tentang perumusan Pancasila mungkin sudah sempat dibahas waktu SMA, SMK dulu. Terus Pancasila itu awalnya kan dilakukan dalam sidang BPUPKI yang pertama.
dilaksanakan itu pada 29 Mei sampai dengan 1 Juni 45 ya. Terus BPUPKI dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada 29 April 1945 dengan jumlah anggota kurang lebih 60 orang ya. Itu yang pertama, anggota BPUPKI yang pertama itu kurang lebih 60 orang. Nah, badan ini diketuai oleh Dr. Rajiman Hidyo Diningrat yang didampingi oleh 2 orang ketua muda atau wakil ketua, yaitu Raden Panji Suroso dan Ichibangas atau orang Jepang. Nah, BPUPKI dilantik oleh Letjen Kumakichi Harada, Panglima Tentara ke-16 Jepang di Jakarta pada 28 Mei 1945. Sehari setelah dilantik, 29 Mei 45 dimulai sidang pertama dengan materi pokok pembicaraan calon dasar negara. Nah, pada 29 Mei 1945 baru mulai sidang dengan materi pokoknya adalah pembicaraan calon dasar negara. Ini adalah sidang BPUPKI yang pernah diabadikan, yang pernah didokumentasikan. Pada kegiatan ini atau pada sidang ini Insinyur Soekarno menyampaikan usulan tentang dasar negara ya. Nah, lanjut, siapa saja yang terlibat atau yang berbicara pada sidang BPUPKI tersebut? Menurut catatan sejarah, dalam sidang tersebut menampilkan beberapa pembicara. Yang pertama adalah Mr. Muhammad Yamin, yang selanjutnya adalah Insinyur Soekarno, yang selanjutnya adalah Ki Bagus Hadikusumo, yang selanjutnya adalah Mr. Supomo. Nah, keempat tokoh ini menyampaikan usulan tentang dasar negara menurut pandangannya masing-masing. Meskipun demikian, perbedaan pendapat di antara mereka tidak mengurangi semangat persatuan dan kesatuan ya. Toleransi berkembang di kalangan para pendiri negara inilah yang seharusnya perlu diwariskan pada generasi berikut. Artinya memang dari semenjak negara ini didirikan, dasar negara ini konsep, yang namanya perbedaan pendapat itu memang hal yang lumrah. Perbedaan pendapat itu adalah hal yang biasa. Tapi yang harus kita jalani, yang harus kita pegang adalah semangat untuk bersatu, semangat untuk mewujudkan Indonesia merdeka. Nah, itu semangat yang harus kita pegang sampai dengan hari ini. Hari ini kita sudah merdeka, hari ini kita sudah diberikan kenikmatan, hari ini kita masih berdiri kokoh dalam panji bendera merah putih, dan itu tentunya tidak terlepas dari sejarah perjuangan bangsa, tidak terlepas dari jasa-jasa para pendiri bangsa ini ya. Nah, selanjutnya pada sidang BPUPKI, sebagaimana diketahui adalah salah satu pengusulnya adalah Insinyur Soekarno waktu itu, yang berpidato pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara Indonesia. Yang pertama adalah nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua adalah internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang ketiga adalah mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, berdasarkan catatan sejarah, gagasan dari Insinyur Soekarno itu disebut dengan Pancasila. Ya, awal mula nama Pancasila adalah dari pidato Insinyur Soekarno pada sidang BPUPKI waktu itu. Ya. Terus Insinyur Soekarno juga mengusulkan jika seandainya peserta tidak menyukai dengan angka 5, maka dia menawarkan angka 3 misalkan, yaitu Trisila yang terdiri dari sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan yang Maha Esa. Soekarno akhirnya menawarkan angka 1, yaitu Ekasila yang berisi asas gotong royong ya. Jadi memang Insinyur Soekarno waktu sidang itu menawarkan beberapa alternatif. Yang pertama yang tadi yang disebut dengan Pancasila, yang kedua Trisila, yang terakhir adalah Ekasila. Dan pada perkembangannya ya, sejarah mencatat bahwa pidato Insinyur Soekarno inilah yang kemudian hari diterbitkan oleh Kementerian Penerangan Republik Indonesia dalam bentuk buku yang judulnya Lahirnya Pancasila ya, pada tahun 1947. Nah, perlu Anda ketahui bahwa judul buku tersebut menimbulkan kontroversi ya. Di sisi lain, dalam buku tersebut ya, menurut literatur yang saya baca,
eh, terjadi semacam pengkultusan kepada Insinyur Soekarno, sehingga 1 Juni itu selalu dirayakan sebagai hari lahirnya Pancasila, ya. Nah, tapi di sisi lain dalam buku tersebut juga muncul upaya-upaya seperti desoekarnoisasi, artinya menghilangkan sejarah, menghilangkan kebesaran Insinyur Soekarno, ya. Nah, ini seolah-olah seperti dikesankan Soekarno itu tidak besar jasanya, ya, karena kembali lagi pada saat 1947 itu memang pergolakan politik itu memang sangat-sangat kencang, ya. Tarik menarik. Nah, selanjutnya ada panitia kecil. Setelah pidato Soekarno ini, sidang menerima usulan dengan nama Pancasila sebagai dasar filsafat negara atau filosofi Grundslag, ya, yang diusulkan oleh Soekarno. Dan kemudian dibentuk panitia kecil kurang lebih 8 orang. Anggota-anggotanya adalah Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim. Nah, Kiai Haji Wahid Hasyim ini adalah putranya Kiai Haji Hasyim As'ari yang mengumandangkan komando untuk jihad, ya, seruan jihad. Terus ada Muhammad Yamin, ada Sutarjo, ada A.A. Maramis, Otto Iskandar Dinata, dan Muhammad Hatta. Nah, mereka itu bertugas untuk menampung usulan-usulan calon dasar negara yang kemudian sidang pertama BPUPKI tahun 1945, tepatnya 29 Juni sampai dengan 1 Juni berhenti untuk sementara, ya. Itu sidang BPUPKI pertama itu berarti sampai dengan 1 Juni 1945. Selanjutnya ada periode berikutnya adalah periode perumusan Pancasila. Periode perumusan Pancasila ini mengemuka pada sidang BPUPKI yang kedua pada periode 10 sampai dengan 16 Juli 1945. Nah, pada sidang ini disetujui naskah awal pembukaan hukum dasar, ya, yang kemudian dikenal sampai dengan hari ini disebut dengan Piagam Jakarta. Nah, pada alinea keempat Piagam Jakarta inilah yang mendapat rumusan Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Naskah awal pembukaan hukum dasar yang dijuluki Piagam Jakarta ini kemudian hari dijadikan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ini periode perumusan pada sidang kedua BPUPKI. Nah, selanjutnya terjadi peristiwa yang menggemparkan, di mana terjadi pengoboman atas kota Hiroshima oleh sekutu waktu itu, ya. Nah, bom di Hiroshima ini secara tiba-tiba menjadi sebuah menjadi sebuah pemicu terjadinya perubahan peta politik di dunia. Ya, satu penyebab terjadinya perubahan peta politik itu adalah takluknya Jepang terhadap sekutu. Ya, karena waktu itu Jepang lagi mendominasi, tetapi kemudian dibom di kota Hiroshima, dan kemudian pada akhirnya pada kesempatan tersebut pada 6 Agustus 1945, sehari setelah peristiwa itu, 7 Agustus 45, pemerintah pendudukan Jepang di Jakarta mengeluarkan maklumat, ya. Jadi 1 hari setelah dibom di Hiroshima, pemerintah Jepang yang ada di Jakarta mengeluarkan maklumat yang isinya adalah pertengahan Agustus 45 akan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan bagi Indonesia atau PPKI, ya. Panitia Persiapan Kemerdekaan bagi Indonesia atau PPKI. Yang kedua, panitia itu rencananya akan dilantik 18 Agustus 45 dan mulai bersidang 19 Agustus 45. Nah, direncanakan 24 Agustus Indonesia dimerdekakan. Nah, itu dampak dari bom Hiroshima itu. Di sisi lain memang itu menjadikan sebuah tragedi kemanusiaan juga, ya.
kurang lebih 70 atau berapa ribu orang meninggal dunia, yang kebanyakan meninggal itu juga masyarakat sipil ya. Tapi di sisi lain, dengan adanya pengeboman Hiroshima itu juga menjadi berkah untuk Indonesia. Artinya berkah di sini karena Hiroshima dibom, pada akhirnya Jepang menyerah ya. Jepang menyerah dan memberikan kekuasaan atau memberikan maklumat kepada beberapa tokoh untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, selanjutnya PPKI tanggal 8 Agustus 45, Soekarno, Hatta, Rajiman ya dipanggil Jenderal Terauchi ya, penguasa militer Jepang yang ada di kawasan Ho Chi Minh atau saat ini Vietnam ya, berkedudukan di Saigon, Vietnam. Nah, ketiga tokoh tersebut diberikan kewenangan oleh Terauchi untuk segera membentuk suatu panitia persiapan kemerdekaan sesuai dengan maklumat Jepang tadi ya, tanggal 7 Agustus 45. Nah, sepulang dari Saigon, tokoh tadi membentuk PPKI dengan total anggota kurang lebih 21 orang, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Rajiman, Ki Bagus, Hadikusumo, Oto Askandar-Dinata, Purboyo, Suryo Hamijoyo, Sutarjo, Supomo, Abdul Qadir, Yap Chuan Bing, Muhammad Amir, Abdul Abbas, Ratulangi, Andi Pangeran, Latuhari, I Gede Puja, Hamidan, Panji, Suroso, Wahid Hashim, Muhammad Hasan ya, itu ditulis atau diabadikan oleh Sartono Kartodiarjo dan kawan-kawan tahun 1975 dalam bukunya. Nah, selanjutnya berselang ya, karena bom di Hiroshima ternyata masih belum membuat Jepang takluk sepenuhnya, Amerika kemudian menjatuhkan bom di Nagasaki pada 9 Agustus 45 ya. Jadi Hiroshima dibom, terus Jepang juga ternyata sepertinya masih ingin tetap berkuasa. Akhirnya Jepang kembali dibom di kota Nagasaki ya, dan bom ini meluluhlantahkan kota tersebut sehingga Jepang semakin lemah ya. Nah, Jepang itu menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Nah, konsekuensi dari penyerahan Jepang kepada sekutu inilah yang mengakibatkan daerah bekas pendudukan Jepang ini beralih kepada wilayah perwalian sekutu termasuk Indonesia tentunya. Nah, sebelum tentara sekutu menjangkau wilayah-wilayah tersebut, maka Jepang ditugasi sebagai penjaga kekosongan kekuasaan. Nah, kekosongan kekuasaan ini tidak disiarkan oleh para tokoh-tokoh nasional. PPKI ini semula dibentuk Jepang karena Jepang sudah kalah dan tidak berkuasa lagi, maka para pemimpin nasional segera mengambil keputusan politis yang penting ya. Jadi keputusan ini tentunya diambil dengan termasuk juga hal politis ya. Artinya kita juga berupaya untuk melepaskan diri dari bayang-bayang kekuasaan Jepang dengan mempercepat rencana kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, ini adalah sisa bangunan dari kota Nagasaki yang dibom oleh sekutu waktu itu. Nah, periode ketiga adalah periode pengesahan Pancasila. Peristiwa penting ini terjadi pada 12 Agustus ya 1945. Ketika itu Soekarno, Hatta, dan Rajiman Widoyo Hadiningrat dipanggil oleh penguasa militer Jepang di Aceh Selatan atau di Saigon untuk membahas tentang kemerdekaan Indonesia sebagaimana yang pernah dijanjikan. Nah, di luar pernyataan ya, di luar dugaan, ternyata 14 Agustus Jepang menyerah pada sekutu tanpa syarat. Nah, akhirnya pada 15 Agustus 45 Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke Indonesia. Nah, kedatangan beliau-beliau ini disambut oleh para pemuda yang mendesak agar kemerdekaan ini diproklamasikan secepatnya. Sampai kan mungkin kita tahu ada peristiwa Rengas Dengklok ya, ada peristiwa Rengas Dengklok yang waktu itu bahasanya keluarnya itu adalah kelompok pemuda itu mengamankan, bahasanya ya, mengamankan sang proklamator ke daerah Rengas Dengklok
ya. Nah, tentunya juga tindakan pemuda ini juga bukan tanpa dasar, karena memang sebelumnya berdasarkan rapat jam 00 di menjelang 16 Agustus 45 di Cikini ya. Jadi satu hari menjelang kemerdekaan itu Soekarno diculik ya. Soekarno dan Muhammad Hatta diculik bahasanya gitu. Kalau bahasa pemuda itu bukan diculik, sebenarnya lebih kepada mengamankan sang proklamator. Nah, terserah nanti interpretasi masing-masing. Tapi memang hal ini juga ada hikmahnya. Kalau Pak Soekarno dengan Pak Hatta dan yang lain itu memang akan mengusahakan proklamasi itu tidak secepat itu ya. Tapi karena ada desakan dari pemuda pada tanggal 16 Agustus, ada desakan dari pemuda, akhirnya realitas yang terjadi adalah proklamasi terjadi pada 17 Agustus. Nah, itu yang tadi saya sampaikan, pada akhirnya 17 Agustus 1945 ini teks kemerdekaan itu dibacakan ya. Pada dini hari 17 Agustus ya, pada dini hari ditulis naskahnya oleh Insinyur Soekarno, didiktekan oleh Muhammad Hatta. Artinya yang mempunyai konsep itu adalah Muhammad Hatta dan Insinyur Soekarno. Nah, naskah bersejarah ini digagas oleh dua tokoh proklamator, sehingga beliau berdua, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, ini disebut dengan Dwi Tunggal. Nah, naskah tersebut kemudian diketik oleh Sayuti Mailik ya. Rancangan kemerdekaan yang telah dipersiapkan oleh BPUPKI yang diberi nama Piagam Jakarta akhirnya tidak dibacakan ya. Yang melalui sidang BPUPKI itu, yang Piagam Jakarta itu tidak jadi dibacakan, karena akhirnya yang dibacakan itu adalah teks proklamasi ya, yang dikonsep oleh sang proklamator kita atas dasar desakan dari para pemuda yang mengamankan mereka. Ini adalah naskah aslinya 17.845 ya. Ini kalau misalkan Anda lihat di teks aslinya 17.805 ya. Tapi kemudian setelah diketik Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 45 ya, Insinyur Soekarno Hatta atas nama bangsa Indonesia. Ini adalah dokumentasi pada saat detik-detik proklamasi, pada saat pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno. Selanjutnya, satu hari menjelang 17 Agustus, setelah 17 Agustus, PPKI bersidang untuk menentukan dan menegaskan posisi bangsa Indonesia dari semula bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Ya, PPKI yang semula badan buatan Jepang sejak saat itu dianggap mandiri sebagai badan nasional. Ya, atas prakarsa Soekarno, anggota PPKI ditambah lagi 6 orang ya, dengan maksud agar mewakili seluruh komponen bangsa Indonesia. Penambahan 6 orang itu dimaksudkan supaya ada keterwakilan dari seluruh komponen atau elemen bangsa. Mereka adalah Wiranata Kusuma ya, terus yang kedua Ki Hajar Dewantara, yang selanjutnya Kasman Singadimejo, yang selanjutnya ada Sayuti Melik, yang selanjutnya Iwa Kusuma Sumantri, dan selanjutnya adalah Ahmad Subarjo. Nah, Indonesia sebagai bangsa merdeka memerlukan perangkat kelengkapan bernegara seperti dasar negara, undang-undang dasar, pemimpin negara, dan perangkat pendukung lainnya. Nah, putusan penting yang dihasilkan mencakup hal berikut ya pada saat sidang tanggal 18. Yang pertama adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara ya, atau Undang-Undang 45 yang terdiri atas pembukaan dan batang tubuh. Naskah pembukaan yang berasal dari Piagam Jakarta dengan sejumlah perubahan ya. Terus batang tubuh juga berasal dari rancangan BPUPKI dengan sejumlah perubahan pula. Yang selanjutnya, sidang tersebut juga memilih presiden dan wakil presiden yang pertama, yaitu Soekarno dan Hatta. Yang selanjutnya adalah membentuk KNIP
yang anggota intinya adalah mantan anggota PPKI ditambah tokoh-tokoh masyarakat dari banyak golongan. Nah, komite ini dilantik pada 29 Agustus 1945 dengan ketua Mr. Kasman Singodinedjo. Nah, ini adalah rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sejarah juga mencatat bahwasannya rumusan Pancasila yang disahkan PPKI ternyata berbeda dengan rumusan Pancasila yang termaktub pada Piagam Jakarta. Nah, hal ini karena ada tuntutan dari tuntutan dari wakil yang mengatasnamakan masyarakat Indonesia bagian timur yang menemui Bung Hatta mempertanyakan tujuh kata ketuhanan, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, tuntutan ini ditanggapi secara arif oleh para pendiri negara sehingga perubahan yang terjadi ini sampai saat ini seperti ini Pancasilanya, yaitu dihapuskannya 7 kata yang dianggap menjadi hambatan di kemudian hari dan diganti dengan istilah yang Maha Esa. Nah, itulah uniknya atau arifnya para founding father kita dalam menyikapi sebuah perbedaan. Bayangkan kalau waktu itu dalam mengesahkan 7 kata tadi disahkan, ya, artinya menjalankan atau kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya, ya. Jadi ini ada tendensi terhadap non-muslim tentunya, tapi alhamdulillah waktu itu para tokoh-tokoh ulama, dalam hal ini Kiai Haji Hashim Asy'ari pun juga menyetujui itu, karena memang dalam catatan sejarah ketika usulan ini disampaikan oleh Bung Hatta kepada Pak Karno, ya tokoh nasionalis kita itu bingung juga gitu, karena di sisi lain kita harus mempertahankan persatuan, tapi di sisi lain juga dominasi Islam waktu itu pun juga luar biasa besar, dan sumbangsihnya Muslim waktu itu juga dalam perjuangan luar biasa besar. Pada akhirnya beliau mengutus salah satu utusannya menemui Kiai Haji Hashim Asy'ari dan menanyakan bagaimana untuk menghilangkan kata kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, apakah itu disetujui atau bagaimana usulannya. Ternyata seperti kita ketahui, Kiai Haji Hashim Asy'ari menyepakati untuk menghilangkan kata tersebut dan mengganti dengan kata ketuhanan yang Maha Esa, ya. Nah, nanti ini akan kita bahas atau akan saya tugaskan mengenai sejarah digantikannya 7 kata di belakang kata ketuhanan, ya. Nah, selanjutnya setelah pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, maka pemerintahan seharusnya sudah berjalan, ya. Tetapi memang setelah itu juga menghadapi sejumlah tantangan yang mengancam kemerdekaan dan negara Indonesia, termasuk eksistensi Pancasila. Salah satu ancaman itu muncul dari pihak Belanda, ya, yang kita kenal dengan agresi militer Belanda. Jadi setelah Indonesia itu diproklamasikan, ternyata Belanda itu masih tidak menyerah, masih menginginkan berkuasa di Indonesia, ya. Akhirnya ada agresi militer Belanda. Agresi militer Belanda ini pada 27 Desember 1949, ya. Saya ulang, jadi agresinya itu kurang lebih 4 tahun, ya. Terus pengakuan kedaulatan bangsa Indonesia oleh Belanda pada 27 Desember 1949. Nah, pada 17 Agustus 1950 Indonesia kembali ke negara kesatuan yang sebelumnya berbentuk RIS. Nah, perubahan bentuk negara ini
ya, perubahan bentuk negara ini yang asalnya Republik Indonesia Serikat kembali ke Republik Indonesia tidak disertai dengan penggunaan Undang-Undang Dasar 1945, ya. Jadi asalnya setelah agresi Belanda itu Indonesia kembali menjadi RIS, terus balik lagi ke Negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi sayangnya tidak menggunakan Undang-Undang Dasar 1945, ya. Nah, bahkan dibuatlah konstitusi baru yang namanya UUDS 1950 atau Undang-Undang Dasar Sementara. Nah, permasalahannya adalah ketika Indonesia kembali ke negara kesatuan ternyata tidak menggunakan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga menimbulkan persoalan kehidupan bernegara di kemudian hari. Nah, itu permasalahannya. Nah, berdasarkan UUDS 1950 dilaksanakan pemilihan pertama tahun 1955. Pemilihan ini dilaksanakan membentuk dua badan perwakilan, yaitu Badan Konstituante yang akan membantu tugas membuat konstitusi atau undang-undang dasar, dan DPR yang akan berperan sebagai parlemen. Pada 1956, Badan Konstituante yang mulai bersidang di Bandung untuk membuat undang-undang dasar, undang-undang dasar definitif sebagai pengganti undang-undang dasar sementara 1950, ya. Sebenarnya telah banyak pasal-pasal yang dirumuskan, akan tetapi sedang menjadi berlarut-larut ketika pembicaraan memasuki kawasan dasar negara, ya. Sudah banyak sidang, sudah berkali-kali sidang, bahkan banyak pasal-pasal yang dirumuskan, tapi ketika memasuki kawasan dasar negara, pada akhirnya menemui jalan buntu. Bahkan pada sidang-sidang tersebut sebagian anggota menghendaki Islam sebagai dasar negara, ya, sementara sebagian yang lain tetap menghendaki Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kebuntuan ini diselesaikan dengan lewat voting, ya, tetapi selalu gagal. Terus akhirnya karena votingnya selalu gagal karena tidak memenuhi syarat voting yang ditetapkan. Terus akibatnya banyak anggota konstituante yang menyatakan tidak akan lagi menghadiri sidang. Terus ya, Insinyur Soekarno melihat keadaan ini segera mengambil langkah dengan mengeluarkan dekret presiden pada 5 Juli 1959 dan mengambil langkah darurat, ya. Nah, setelah dekret presiden 5 Juli 1959, harusnya pelaksanaan sistem pemerintahan kan kembali menjadi Undang-Undang Dasar 1945, ya, karena diberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 menurut konsekuensi sebagai berikut. Yang pertama, penulisan Pancasila sebagai mana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ya, itu konsekuensinya, ya, penulisan Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Terus yang kedua, penyelenggaraan negara seharusnya dilaksanakan sebagaimana amanat batang tubuh Undang-Undang Dasar 45. Dan yang ketiga, segera membentuk MPRS dan DPAS. Nah, tapi pada kenyataannya setelah dekret 5 Juli 1959 terjadi beberapa hal yang berkaitan dengan penulisan sila-sila Pancasila yang tidak seragam. Seharusnya kan tadi konsekuensinya adalah penulisan Pancasila yang sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45, terus juga penyelenggaraan amanat batang tubuh dan dibentuk MPRS DPAS, ya. Tapi kenyataannya tidak seperti itu karena penulisan Pancasila yang tidak seragam. Nah, yang lebih parah lagi, sesudah dikeluarkannya dekret 5 Juli 1959 terjadi penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, antara lain, ya, Insinyur Soekarno diangkat sebagai presiden seumur hidup melalui TAP MPR nomor 3 garis miring MPRS tahun 1960. Terus ya, kalau misalkan presiden diangkat seumur hidup, maka kekuasaan presiden berada di puncak piramida, artinya berada pada posisi tertinggi yang membawahi ketua MPRS, membawahi ketua DPR dan ketua DPA yang pada waktu itu diangkat Soekarno. Nah, sebagai menteri dalam kabinetnya sehingga mengakibatkan sejumlah intrik politik dan perebutan pengaruh berbagai pihak dengan berbagai cara, baik mendekati presiden atau dengan cara yang lain. Nah, pertentangan ini yang lebih keras ini terjadi antara tokoh PKI dengan perwira Angkatan Darat, sehingga pada puncaknya terjadi peristiwa
G30 SPKI yang kita kenal sampai dengan hari ini. Ya, nanti ini pun juga merupakan bagian tugas dari Anda nanti. Selanjutnya, peristiwa G30 SPKI ini menimbulkan peralihan kekuasaan dari Orde Lama, dari Pak Soekarno, Insinyur Soekarno kepada Soeharto. Nah, peralihan kekuasaan ini diawali dengan terbitnya surat perintah dari Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto yang kemudian kita kenal dengan Super Semar, ya, surat perintah 11 Maret. Nah, sebenarnya surat perintah itu intinya adalah memerintahkan Soeharto untuk mengambil langkah-langkah pengamanan untuk menyelamatkan keadaan. Ya. Perintah itu intinya seperti itu, mengambil langkah-langkah pengamanan untuk menyelamatkan keadaan. Nah, Super Semar ini dibuat di Istana Bogor dan dijemput oleh Basuki Rahmat, Amir Mahmud, dan M. Yusuf. Super Semar ini pun juga menjadi kontroversial ya belakangan ini karena Super Semar ini juga ya istilahnya menjadi dasar pergerakan untuk pengambil alihan kekuasaan oleh Orde Baru. Ya. Nah, selanjutnya Super Semar yang diberikan oleh Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto itu dikuatkan oleh TAP MPR nomor 9/MPRS/1966 pada 21 Juni 1966. Nah, akhirnya ya berarti ketika itu sudah menjadi TAP MPR, maka status Super Semar itu berubah. Yang mula-mula hanya sebagai surat perintah Presiden kemudian menjadi ketetapan MPR ya. Jadi yang memerintah Soeharto itu bukan lagi presiden, tetapi MPRS. Nah, hal ini juga merupakan fakta sejarah terjadinya peralihan kekuasaan dari Insinyur Soekarno kepada Soeharto. Bulan berikutnya, 5 Juli 1966, MPRS mengeluarkan TAP nomor 18/MPRS/1966 yang isinya mencabut TAP MPRS nomor 3/MPRS tahun 1960 tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Ya, dicabut tuh. Istilahnya menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Konsekuensinya sejak saat itu adalah Soekarno bukan lagi presiden karena sudah dicabut mandatarisnya oleh TAP MPR tadi. Nah, setelah menjadi presiden, nanti kita akan bahas sejarah perebutan kekuasaan tadi di momen yang lain. Nah, setelah menjadi presiden, kemudian Pak Harto mengeluarkan Impres nomor 12 tahun 1968 tentang penulisan dan pembacaan Pancasila sesuai dengan yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini menjadi tonggak sejarah untuk doktrinasi P4 atau Eka Prasetya Pancakarsa. Ya. Nah, ini didasarkan karena waktu Dekret 5 Juli 1959 penulisan Pancasila beraneka ragam. Nah, maka pada akhirnya ketika MPR mengadakan sidang umum 1978, Presiden Soeharto mengusulkan kepada MPR tentang pedoman penghayatan dan pengawalan Pancasila atau P4. Nah, usulan ini diterima oleh MPR dan kemudian dijadikan TAP nomor 2/MPR/1978 tentang P4 atau Eka Prasetya Pancakarsa. Dalam TAP itu diperintahkan supaya pemerintah dan DPR menyebarluaskan P4. Presiden Soeharto kemudian mengeluarkan Impres nomor 10 tahun 1978 yang berisi penataran bagi PNS Republik Indonesia. Terus kemudian dikeluarkan juga Kepres nomor 10 tahun 79 tentang pembentukan BP7 dari tingkat pusat hingga daerah tingkat 2. Terus Pancasila juga dijadikan satu-satunya asas bagi Orsospol, ya. Satu-satunya asas bagi organisasi sosial politik yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 1985 tentang Parpol dan Golkar, ya. Dan bagi ormas itu tercantum dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1985. Nah, ini dalam mengeluarkan keputusan ini banyak pro dan kontra atas lahirnya kedua undang-undang itu. Namun karena memang kekuasaan Soeharto itu juga makin kokoh, makin kuat karena didukung oleh TNI waktu itu, ya.
Jadi tidak ada yang secara terbuka menentang BP7 Pusat. Ya, tidak ada yang berani menentang karena memang kekuasaan beliau, kekuasaan Orde Baru itu luar biasa kuat dan mengakar ya. Nah, selanjutnya sejarah pun juga mencatat terjadi reformasi tahun 1998 di mana mahasiswa atau kaum intelektual muda ya dan ditunggangi oleh beberapa tokoh politik lainnya berhasil memaksa Presiden Soeharto untuk mundur setelah 32 tahun berkuasa ya. Ini adalah dokumentasi pada saat peralihan kekuasaan dari Presiden Soeharto kepada wakilnya yaitu B.J. Habibie ya. Nah, B.J. Habibie ini juga berkuasa untuk meneruskan atau melanjutkan Presiden Soeharto waktu itu ya. Jadi presiden di masa transisi ya, presiden di masa transisi. Baik, saya kira sementara demikian untuk pertemuan hari ini. Kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya ya. Jadi untuk materi hari ini menelusuri konsep-konsep dan organisasi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia kita cukupkan, dan nanti untuk penugasan dan lain sebagainya kita akan lanjut komunikasi di chatroom atau melalui aplikasi belajar online yang sudah disiapkan oleh Politeknik Negeri Cilacap. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.